Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak soli dan soliha selalu dalam keadaan sehat agar dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan baik. Hari ini kita akan belajar tema C, peduli terhadap makhluk hidup, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Seperti biasa, anak-anak soli dan soliha jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah belajar. Indonesia memiliki beragam hewan dan tumbuhan. Indonesia juga memiliki beberapa hewan langka dan tumbuhan asli Indonesia. Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ada bunga bangkai dan pohon cendana. Keduanya merupakan tumbuhan asli Indonesia. Lalu, ada badak bercula 1, orang utan, penyu hijau, harimau Sumatera, burung cendrawasih, dan komodo. Pernahkah kalian melihat hewan-hewan pada gambar tersebut? Jika pernah, di manakah kalian melihat hewan-hewan tersebut? Hewan-hewan tersebut merupakan beberapa hewan langka yang ada di Indonesia. Apakah hewan langka perlu dilestarikan? Mengapa? Ya, hewan langka perlu kita lestarikan, karena hewan langka sudah jarang ditemukan dan terancam punah. Selain itu, hewan langka merupakan bagian dari ekosistem yang salah satu fungsinya adalah keseimbangan dalam kehidupannya. Hewan diciptakan dengan bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda. Begitu pula tempat hidupnya. Setiap hewan memiliki karakteristik tempat hidup yang berbeda, biasanya menyesuaikan dengan tempat hidupnya. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar kuda dan gambar ikan. Kedua gambar tersebut menunjukkan perbedaan tempat hidup dua jenis hewan. Di manakah tempat hidup kuda? Ya, kuda hidup di darat. Dan di manakah tempat hidup ikan koi? Ikan koi hidup di dalam air. Hewan juga memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan hewan lain. Ciri-ciri khusus tersebut dapat berupa kemampuan hewan beradaptasi dan melindungi diri. Berikut adalah beberapa contoh karakteristik hewan. Yang pertama adalah kelelawar. Ciri-ciri khusus hewan memiliki kemampuan ekolokasi untuk mencari makanan di malam hari. Dapat memperkirakan jarak rintangan atau tempat makanan dengan mendengar pantulan bunyi tersebut. Karakteristik tempat hidupnya di tempat-tempat gelap dan tersembunyi seperti di cabang pohon atau di goa. Lalu berikutnya ada paus. Bernafas menggunakan paru-paru, mempunyai rambut sedikit, kebanyakan ada di paus dewasa. Berdarah panas, mempunyai kelenjar susu. Karakteristik tempat hidup di lautan lepas. Lalu ada beruang kutub. Ciri khusus hewan ini memiliki bulu berwarna putih yang sangat tebal untuk melindungi dirinya dari cuaca yang sangat dingin. Tubuhnya besar, lapisan lemaknya tebal, sekitar 10 cm, sehingga dapat hidup di bawah suhu 10 derajat Celcius. Memiliki taring dan cakar yang sangat tajam untuk melindungi diri. Karakteristik tempat hidupnya, sebagai mamalia laut, beruang kutub menghabiskan sebagian besar tahun di air. Satu-satunya mamalia laut hidup yang memiliki anggota badan dan kaki yang besar dan kuat untuk membantu mereka berjalan dan berlari di darat. Lalu ada singa. Ciri-ciri khususnya, hewan karnivora atau pemakan daging. Memiliki rahang yang kuat untuk menggigit kuat-kuat mangsanya. Giginya yang tajam sebanyak 30 gigi dan 4 gigi taring berfungsi untuk menggigit dan merobek tubuh mangsanya. Habitat singa adalah daerah hutan terbuka, semak belukar, dan padang rumput. Lalu ada penguin. Tubuhnya dilapisi dengan kulit yang tebal karena terdapat lapisan lemak untuk membuat suhu tubuhnya normal, meski hidup di wilayah dingin. Memiliki warna putih di bagian dalam tubuhnya dan berwarna gelap di bagian luar tubuh, biasanya berwarna hitam. Memiliki warna tubuh kuning sebagian di dada atau leher. Memiliki kaki yang berenang membran antara jari-jari. Di kawasan yang memiliki suhu rendah, penguin dapat berenang tetapi tidak dapat bernafas dalam air, jadi ia hidup di darat. Nah, tempat hidup yang kita tinggali terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiganya hidup saling berdampingan.
Ada masyarakat yang tinggal di pedesaan dan ada juga yang tinggal di perkotaan. Di manakah kamu tinggal? Apakah lingkungan tempat tinggalmu terawat dengan baik? Pedesaan dan perkotaan merupakan wilayah yang berbeda. Suasana di perkotaan lebih ramai dibandingkan dengan suasana di pedesaan. Di pedesaan, suasana lebih sejuk dan tenang. Ini adalah gambar perkotaan yang sangat padat penduduk. Lalu di sini adalah suasana di pedesaan yang sejuk dan tenang. Masyarakat pedesaan dan perkotaan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayahnya dengan baik. Selain pedesaan dan perkotaan, ada pula sumber daya alam masyarakat pesisir pantai. Yuk kita simak video berikut. Allah menciptakan sumber daya alam yang ada di bumi, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Akan tetapi kita harus menggunakannya dengan bijak. Memanfaatkan sumber daya alam merupakan hak kita. Sementara itu, menjaga kelestariannya merupakan kewajiban kita. Cinta lingkungan merupakan sikap yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Setiap manusia hendaknya memiliki rasa cinta terhadap lingkungan. Rasa cinta terhadap lingkungan senantiasa dapat membuat kita selalu sadar untuk menjaga dan merawat lingkungan dengan baik. Pedulikah kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu? Apa yang sudah kamu lakukan untuk melestarikan lingkungan sekitarmu? Berikut ini contoh perilaku peduli terhadap lingkungan. Pertama, membuang sampah pada tempatnya. Biasakan tidak membuang sampah sembarangan, karena itu akan berdampak buruk bagi lingkungan. Lalu menanam dan merawat tumbuhan. Semakin banyak tumbuhan yang kita tanam dan kita rawat, udara di lingkungan akan semakin sejuk. Lalu merawat hewan peliharaan. Tidak akan ada hewan yang berkeliaran. Semua hewan dapat terurus. Dan yang terakhir, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Karena jika kita tidak memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, maka sumber daya alam yang tersedia akan habis dan terbuang. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan cara peduli terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.